Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir di acara seminar hasil saya. Perkenalkan, saya Felita Puji Astuti, NIM G141600032, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasar Tradisional Kota Metro, di bawah bimbingan Ibu Cici Suhaini MSI dan Bapak Dr. Insinyur Imade Sumertajaya MS. Slide yang akan saya tampilkan adalah pendahuluan, data dan metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar. Latar belakang, kepuasan masyarakat perlu diukur dan dibandingkan sebagai tolak ukur capaian kebijakan suatu instansi. Kepuasan masyarakat dapat diukur dengan indeks kepuasan masyarakat. Pasar tradisional Kota Metro memiliki 8 area pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Metro. Luas wilayah kota tersebut 68,74 km persegi atau sekitar 0,19% dari Provinsi Lampung. Letak geografisnya yang strategis menjadikan kota tersebut sebagai penghubung daerah di sekitarnya, sehingga membuat kota tersebut menjadi ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Pembangunan pasar. Pembangunan pasar yang telah dilakukan oleh pengelola pasar yaitu dengan melakukan kerjasama investor, peraturan dan undang-undang, rencana pembangunan 5 tahunan, serta mengadakan renovasi, relokasi, penyuluhan, dan perawatan pasar. Namun, masih terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaan. Berikut adalah beberapa kasus kontra dari adanya pembangunan. Pembangunan pasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentu menjadi solusi yang tepat sekaligus mampu menghemat biaya anggaran. Kebutuhan tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan kepuasan masyarakat terhadap aspek pelayanan petugas dan keterhubungan karakteristik fasilitas tiap pasar. Penelitian terdahulu terdapat penelitian Humaydi tahun 2015 dengan melakukan penelitian terhadap kualitas pengelolaan Pasar Rangkas Bitung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak. Pernyataan yang digunakan adalah IKM sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Hasil penelitian bahwa nilai kualitas tertinggi adalah aspek kejelasan petugas pelayanan dan prasyarat pelayanan. Penelitian penulis, penelitian ini menggunakan IKM yang sama dengan penelitian sebelumnya, ditambah 14 pernyataan aspek fasilitas pasar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, serta saran terbuka untuk. Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama, mengidentifikasi tingkat kepentingan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan petugas pasar tradisional Kota Metro. Yang kedua, mengidentifikasi keterhubungan karakteristik fasilitas pasar pada tiap-tiap pasar tradisional Kota Metro. Data dan metode. Data yang digunakan adalah data survei kepada masyarakat di pasar tradisional Kota Metro. Pelaksanaannya pada Mei sampai dengan Juni 2020. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara menggunakan media kuesioner cetak. Sedangkan metode penarikan contohnya menggunakan kuota sampling karena tidak terdapat data frame untuk populasi. Responden terdapat 162 individu dengan dua kelompok besar yaitu pedagang dan non-pedagang. Pedagang adalah masyarakat yang berdagang menggunakan kios, los, maupun dasaran terbuka. Masyarakat non-pedagang yaitu tukang parkir, petugas kebersihan, pengemudi kendaraan umum. Lokasi survei dibagi dalam 3 klaster, yaitu pasar pertama, pasar kedua, pasar ketiga. Dari 3 klaster ini diambil satu pasar untuk dilakukan pengambilan. Kuesioner yang dibentuk terdapat 3 bagian, yaitu bagian A, B, dan C. Bagian A terdapat kepentingan dan kepuasan dari pernyataan IKM terhadap pelayanan petugas pasar. Bagian B, kepentingan kepuasan
14 aspek fasilitas pasar tradisional, dan bagian C berupa saran terbuka untuk mengelola pasar. Bagian A hanya diisi oleh masyarakat pedagang karena hanya masyarakat pedaganglah yang merasakan pelayanan tersebut, sementara B dan C diisi oleh seluruh. Prosedur pengambilan data yaitu menyusun kuesioner kemudian melakukan pengambilan data. Prosedur analisis data dari adanya responden masyarakat pedagang dan non-pedagang. Masyarakat pedagang mengisi semua bagian kuesioner yaitu demografi, bagian A, bagian B, dan bagian C. Masyarakat non-pedagang mengisi bagian demografi, bagian B, dan bagian C. Metode analisis yang digunakan yaitu eksplorasi deskriptif untuk menganalisis demografi, IPA dan CSI untuk menganalisis kuesioner A, boxplot untuk menganalisis bagian A, dan bplot untuk menganalisis kuesioner bagian B, serta word cloud untuk menganalisis kuesioner bagian C. Dari analisis ini digunakan untuk menjawab tujuan penelitian seperti pada slide yang telah disajikan. Kemudian hasil dan pembahasan terdapat perempuan 37% dan laki-laki 70%. Sementara dari tingkat pendidikan akhir paling banyak adalah tamatan SMA, kemudian tamatan SMP dan tamatan SD, dan sedikit sekali yang tamatan. Berdasarkan karakteristik tingkat usia, pengunjung yang datang ke kota metro, masyarakat yang berada di pasar tradisional kota metro berada di usia 41 tahun sampai 60 tahun paling banyak. Sedangkan persentase asal daerah paling banyak berasal dari kota metro. Selanjutnya ada Important Performance Analysis. Yang pertama yaitu kuadran yang pojok sebelah kiri atas atau prioritas utama di mana kepentingannya tinggi namun kepuasannya rendah, yaitu ada kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kenyamanan lingkungan dan keamanan lingkungan. Sementara prioritas rendah yaitu kepentingan tinggi dan kepuasan rendah tidak ada aspek. Untuk kuadran pertahankan prestasi yaitu kepentingan tinggi dan kepuasan tinggi tidak ada aspek, dan untuk kuadran berlebihan yaitu kepentingan rendah dan kepuasannya tinggi yaitu prosedur pelayanan, persyaratan umum, kejelasan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan dan dalam pelayanan, kewajaran biaya, kepastian biaya, dan kepastian dalam pelayanan. Ini sebagai kinerja yang bagus dari pelayanan petugas, tetapi bukan termasuk dalam sasaran. Selanjutnya, Customer Satisfaction Index atau CSI bernilai 54,41% yang menunjukkan bahwa masyarakat pedagang puas terhadap kinerja pelayanan petugas di pasar tradisional kota metro. Kategori ini masuk kategori puas, namun sangat dekat dengan batas tidak puas. Kita bandingkan dengan hasil box plot, yaitu semua box plot memiliki nilai tengah di bawah 3, itu artinya masyarakat belum puas dengan kinerja pelayanan petugas. Pencilan atas sangat mempengaruhi hasil perhitungan CSI yang diperoleh dari hasil rataan. Kemudian B-plot, informasi hubungan ketiga klaster di atas mampu dijelaskan analisis B-plot sebesar 98,4%. Sedangkan dari hasilnya, pasar 2 memiliki keberagaman yang lebih tinggi daripada pasar 1 dan 3. Dan aspek yang posisinya berdekatan, yaitu titik-titik ini membentuk kelompok dengan kemiripan karakteristik tertentu, yaitu tata letak pasar, air bersih, dan bangunan pasar ada di kelompok pertama, hidran atau fasilitas pemadam kebakaran, penteraan, dan sarana komunikasi ada di kelompok kedua, sanitasi atau drainase, pos keamanan, dan pengelolaan air limbah ada di posisi ketiga, serta tempat ibadah dan toilet umum ada di kelompok keempat. Pasar 1 dan 3 memiliki kemiripan karakteristik fasilitas pasar, sedangkan pasar 2 terhadap pasar 1 dan 3 tidak memiliki kemiripan karakteristik aspek pelayanan.
aspek fasilitas pasar. Kemudian hasil dan pembahasan ada word cloud. Word cloud ini adalah sebagai saran dan masukan terbuka dari responden yang telah dikelompokkan ke dalam aspek fasilitas pasar untuk memperjelas hasil analisis B-plot. Hasilnya adalah masyarakat menyarankan untuk mengadakan pos keamanan, perbaikan TPS sementara, pembangunan tempat ibadah, tata letak pasar yang perlu diperbaiki, dan area bongkar muat dagang yang perlu diperbaiki karena sering menutup. Simpulannya adalah masyarakat merasa puas dengan pelayanan publik di pasar tradisional Kota Metro. Keterhubungan karakteristik fasilitas pasar pada klaster pasar 1 dan 3 memiliki banyak kemiripan. Klaster pasar 2 terhadap pasar 1 dan 3 tidak memiliki kemiripan. Saran dari saya adalah prioritas utama dalam pelayanan petugas diantaranya kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas, kesopanan dan keramahan petugas, kenyamanan lingkungan, dan keamanan lingkungan. Fasilitas pasar yang perlu diperhatikan diantaranya membangun pos keamanan, memperbaiki tempat pembuangan sampah sementara, area parkir terlalu sempit, membangun tempat ibadah dan toilet umum, bongkar muat dagang sering menutup akses jalan. Klaster pasar 1 dan 3 memiliki beberapa kemiripan karakteristik aspek fasilitas pasar sehingga dalam menentukan kebijakan pembangunan dapat dilihat dari salah satu klaster. Ini daftar pustaka. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak.